Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Tansen Jabat. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik, fungsi turun, fungsi stasioner, nilai maksimum atau nilai minimum, serta titik belok. Ini merupakan lanjutan pada video pembahasan sebelumnya mengenai persamaan garis singgung pada turunan fungsi aljabar. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, jika kakak misalkan ini merupakan suatu kurva Y sama dengan Fx, di mana grafiknya kita lihat dari sebelah kiri nih. Grafik ini akan naik, kemudian berhenti di sini, kemudian turun kembali, dan berhenti di sini, kemudian grafiknya akan naik lagi. Nah, grafik yang naik ini atau yang berwarna merah ini dinamakan daerah naik atau Fx-nya naik. Sedangkan yang turun ini dinamakan daerah turun atau Fx-nya turun. Kemudian nanti naik kembali. Nah, titik pemberhentiannya di sini dinamakan stasioner maksimum di X sama dengan A. Kenapa Kak dikatakan stasioner maksimum? Karena dia naik pada saat di atas, kemudian akan turun kembali. Nah, titik yang ini dinamakan stasioner minimum. Kita misalkan stasionernya berada di X sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan pada soal berikut. Kakak misalkan ada dua buah kurva, yaitu Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Fx. Di mana kurva ini akan naik nih. Kemudian berhenti di sini, kemudian naik lagi. Nah, kurva ini dinamakan naik. Kakak buat ya. Di sini naik, kemudian naik lagi di sini. Nah, berhenti sesaat di sini. Nah, nama titik ini dinamakan titik belok atau stasioner belok. Nah, kalau kita perhatikan pada titik ini, kita perhatikan pada kurva berikutnya, ini akan turun, kemudian berhenti sejenak, kemudian turun lagi. Ini kakak buat di sini, ini turun. Kakak buat turun ya. Oke. Ini turun, kemudian tuh berhenti sejenak, kemudian turun lagi. Nah, ini dinamakan titik pemberhentiannya ini dinamakan titik belok atau stasioner belok. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita membahas mengenai penggunaan turunan pada fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner, kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini kita disuruh mendeskripsikan fungsi-fungsi berikut. Yaitu pertama fx sama dengan x kuadrat kurang 2x ditambah 1, dan yang kedua adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5. Nah, kalau kakak buat grafiknya, ini sudah kakak buat grafiknya ya. Langkah-langkah menggambar grafik sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, grafiknya bentuknya seperti ini. Oke, kita bahas dulu grafik yang berikut ini. Nah, grafik fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 ini akan turun sampai di X sama dengan 1 ini. Berarti X-nya di sini lebih kecil dari 1 karena grafiknya turun nih. Berarti turun, kakak katakan Fx-nya turun atau grafiknya turun untuk X-nya sama dengan 1. Maka untuk X-nya sama dengan 1. Lebih kecil dari 1 ya. Lebih kecil dari 1. Kemudian grafiknya ini akan naik, katakan begini, akan naik, kalau ini turun ya, akan naik untuk fx-nya lebih besar dari 1, untuk x-nya lebih besar dari 1 ya, maka fx-nya naik untuk nilai x-nya lebih besar dari 1. Nah, ketika x-nya mencapai 1, dia akan stasioner, maka fx-nya kita katakan stasioner. Kita perhatikan, fx-nya stasioner di x sama dengan 1. Kira-kira paham ya? Di x sama dengan 1. Nah, kalau pada grafiknya, jika kita ketahui grafiknya. Nah, kalau ini dikatakan fx-nya naik ketika di bawah min 2 dan ketika X-nya berada di lebih dari 0. Nah, ketika dia akan naik, kakak perhatikan kita buat, dia akan naik seperti ini. Di X-nya lebih kecil dari min 2 nih, pada grafiknya. Atau dia juga akan naik ketika X-nya lebih besar dari 0. Maka kakak katakan Fx-nya naik. Fx-nya naik ya. Fx naik jika X-nya terletak atau lebih kecil dari min 2. Ini naik nih.
lebih kecil dari min 2, atau dia juga naik ketika X-nya lebih besar dari 0. Kira-kira paham ya, lebih besar dari 0. Lalu bagaimana Kak kalau fx-nya turun? Fx-nya turun, kita perhatikan, fx-nya turun. Kita perhatikan, fx-nya turun ketika dia berada di sini. Nah, dari x-nya antara min 2 dan 0. Nah, ini grafiknya turun nih. Nah, yang merah ini ya. Nah, dia akan berada di antara min 2 dan 0. Nah, berarti intervalnya adalah X-nya berada di antara min 2 dan 0. Berarti min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 0. Nah, kemudian ini dinamakan stasioner lokal nih. Nah, Fx-nya bernilai maksimum lokal atau stasioner lokal ya. Nah, katakan stasioner lokal. Karena kenapa Kak stasioner lokal? Karena ada nilai maksimum atau nilai yang lebih besar. Nah, oke, katakan di sini stasioner lokal. Lokal ya. Maka ketika X-nya berada di min 2 nih. Nah, ini namanya stasioner atau maksimum lokal. Nah, Kakak buat di sini X-nya min 2 atau maksimum lokal. Nah, kemudian dia akan minimum lokal. Kenapa Kak minimum lokal? Karena ada nilai fx yang lebih kecil dari ini, yaitu yang berada di sini. Nah, maka Kakak buat dia akan minimum lokal ketika x-nya sama dengan 0, atau Kakak buat di sini minimum lokal. Nah, lalu kapan dia Kak belok? Nah, di sini untuk mengetahui titik beloknya, kita perhatikan ini. Grafik yang turun ini berada di antara cekungan atas. Dan cekungan atas ini berada di tengah-tengahnya ini. Maka titik beloknya ini berada di antaranya ini. Nah, karena di antaranya ini berarti dari sini min 2 sampai 0. Berarti di tengah-tengahnya itu adalah min 1. Kira-kira paham ya? Maka dia akan belok, fx-nya akan belok. Kita buat, fx akan belok di X sama dengan 1. Nah, inilah merupakan gambaran dari jika diketahui grafik-grafiknya. Untuk lebih pahamnya, kita akan bahas grafik berikutnya. Oke, kita jawab yang ini. Jika fx-nya sama dengan min 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3, grafiknya seperti ini. Maka kita perhatikan grafiknya ini. Maka grafiknya ini akan naik terus ketika x-nya lebih kecil dari 1 nih. Nah, sekali lagi grafiknya akan naik terus. Kakak buat begini. Ketika X-nya lebih kecil dari 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa fx-nya naik jika X-nya lebih kecil dari 1. Perhatikan ya. Nah, ketika fx-nya ini akan turun. Fx-nya turun nih. Ketika X-nya lebih besar dari 1 nih. Maka fx turun. Kakak buat. Fx turun. Ketika X-nya lebih besar dari 1. Lalu ini dinamakan titik stasioner. Nah, stasionernya berarti dia akan stasioner atau fx-nya stasioner ketika X-nya sama dengan 1. Nah, pada fungsi ini dinamakan ini stasioner maksimum. Kira-kira paham ya? Nah, untuk mencari nilai Y maksimumnya, ini adalah nilai X dan nilai Y. Di mana mencari nilai Y maksimumnya, kita tinggal substitusi aja nilai X stasioner tadi, yaitu 1, ke dalam fungsi fx. Nah, kalau kakak dapat Y sama dengan min 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 4 dikali 1 ditambah 3. Maka nilainya, kalau dikatakan nilai berarti nilai Y ya. Nilai fungsi berarti nilai Y. Berarti min 2
1 pangkat 2 itu 1. Dikali min 2 berarti ini min 2 ditambah 4 kali 1, 4 ditambah 3. Maka Y-nya adalah min 2 ditambah 4 itu 2 ditambah 3. Berarti Y-nya 5. Maka dia akan stasioner di titik 1,5. Yaitu titik itu kakak katakan titik A 1,5. Kira-kira paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan kurva berikut. Ini adalah kurva fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 9x dikurang 2. Nah, dia fx-nya ini akan turun, kakak buat, fx-nya akan turun. Ini turun sampai sini ketika x-nya lebih kecil dari 1 nih. Nah, lebih kecil dari 1. Maka dia akan turun, fx akan turun ketika kapan, Kak? Nah, kita perhatikan ketika x-nya lebih kecil dari 1. Nah, di sini juga ada x-nya juga akan turun nih. Ini juga akan turun. Nah, maka dia akan turun ketika x lebih kecil dari 1, x lebih kecil dari 1, atau dia akan turun ketika x-nya lebih besar dari 3. Kira-kira paham ya? Nah, kemudian dia akan naik kapan, Kak? Nah, kalau kita perhatikan, dia akan naik ketika x-nya lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3 nih. Nah, karena apa, Kak? Karena kalau melebihi 3, dia akan turun kembali nih. Maka fx-nya naik. Fx-nya naik ketika kapan tuh? Ketika x-nya terletak di antara 1 sampai 3. Nah, ini dikatakan naik. Maka karena terletak di antara berarti 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 3. Lalu kapan dia dikatakan stasioner? Kita perhatikan, ini dinamakan stasioner minimum. Kakak katakan ini namakan stasioner minimum. Tetapi ini stasioner minimum lokal karena ada yang lebih kecil dari ini, yaitu yang berada ketika turun sampai ke bawah ini. Nah, kira-kira paham ya? Ini dinamakan stasioner maksimum lokal. Kenapa, Kak, dikatakan lokal? Karena ada nilai fx yang lebih besar, yaitu pada saat di sini. Nah, ini dinamakan nilai maksimum lokal. Nah, stasioner lokalnya kakak buat fx stasioner ketika x-nya berada di antara 1. Maka ini namanya maksimum lokal. Nah, lalu bagaimana, Kak, nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya adalah nilai y. Nah, kita bisa peroleh dengan cara mensubstitusi nilai x ini ke dalam kurvanya. Nah, y itu sama dengan min 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 2 dikurang 9 dikali 1 dikurang 2. Maka nilai y maksimum lokalnya, nah, kita perhatikan min 1 yang ini ya, pangkatnya ya. Maka 1 pangkat 3 itu 1 dikali min berarti min 1 ditambah 1 pangkat 2 itu 1 dikali 6, 6 dikurang 9 dikurang 2. Maka nilai y kita peroleh min 1 ditambah 6 itu 5 dikurang 9 min 4 dikurang 2 berarti y-nya adalah min 6. Maka titik stasionernya adalah 1, min 6. Ini nilai minimum lokal ya. Kita buat ini minimum lokal. Oke. Tadi kita bicara minimum lokal ya. Oke, ini minimum. Nah, lalu bagaimana dengan maksimum lokalnya, Kak? Dia akan maksimum ketika x-nya sama dengan 3 nih. Nah, ketika x-nya sama dengan 3, dia akan maksimum lokal. Nah, lalu nilai maksimumnya kapan, Kak? Nilai maksimumnya kita peroleh dari y. Nah, kita tinggal substitusi atau kita tinggal ganti aja. Berarti min 3 pangkat 3 ditambah
6 dikali 3 pangkat 2 dikurang 9 dikali 3 dikurang 2. Nah, kita peroleh Y sama dengan min 27 ditambah 3 pangkat 29 kali 6 54 dikurang 9 kali 3 27 dikurang 2. Maka Y kita peroleh hasilnya sama dengan min 2. Nah, titiknya adalah 3, min 2. Nah, titik beloknya kita perhatikan. Kalau titik beloknya terletak di antara ini. Nah, kakak buat ya. Titik beloknya berada di antara ini. Karena ini yang menentukan titik beloknya. Karena ini terletak di antara cekungan yang ini dan cekungan yang ini. Nah, inilah merupakan titik beloknya. Nah, kalau kita perhatikan, titik beloknya ini berada di sini dan membagi dua. Nah, kalau ini kan 3 sampai 1. Berarti titik beloknya berada di X sama dengan 2. Di sini, kakak buat. Berarti titik beloknya, kakak buat ya, di sini ya. Titik belok itu berada di X sama dengan 2. Nah, untuk menentukan titik beloknya, kita tinggal substitusi aja nih. Berarti Y sama dengan min 2 pangkat 3 berarti min 8. 2 pangkat 2 itu 4. Dikali 6 berarti tambah 24. Dikurang 9 kali 2 berarti kurang 18. Dikurang 2. Maka kita peroleh min 4. Maka titik beloknya berada di antara 2, min 4. Kira-kira paham ya? Lalu, bagaimana jika grafiknya tidak diketahui, Kak? Nah, kalau grafiknya tidak diketahui, itulah penggunaan turunan. Dari pembahasan kita tadi, ada 3 kemungkinan untuk turunan. Yaitu yang pertama, jika f aksen X-nya lebih besar dari 0, maka kurva tersebut akan naik nih. Nah, jika f aksen X-nya lebih kecil dari 0, maka grafik atau kurva tersebut akan turun. Nah, jika f aksen X-nya sama dengan 0, maka grafik tersebut akan stasioner. Ketiga kemungkinan inilah yang akan memperoleh batas-batas atau interval dari nilai X. Nah, kita perhatikan nih. Dari f aksen X sama dengan 0 ini, ada 3 jenis stasioner nih. Yaitu dari f aksen X sama dengan 0 tadi ya. Nah, yang pertama, Y akan bernilai minimum jika f double aksen A-nya lebih besar dari 0. Sebaliknya, Y akan mempunyai nilai maksimum jika f double aksen A-nya lebih kecil dari 0. Kemudian, Y akan mempunyai titik belok jika f double aksen A-nya sama dengan 0. Nah, nilai A ini kita peroleh dari akar-akar stasionernya tadi, yang kita faktorkan tadi. Oke, dari sini kita bisa menentukan langkah-langkah untuk menentukan interval pada fx. Nah, yang pertama ini langkah-langkahnya sangat penting nih ya. Nah, yang pertama kita tentukan turunannya, kemudian kita tentukan pembuat 0 dari f aksen X tersebut, kemudian kita buat pada garis bilangan nilai f aksen X itu, apakah f aksen tersebut bernilai positif atau negatif. Kemudian kita terapkan nilai f aksen X tersebut pada kurva atau grafik untuk menentukan grafiknya. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada soal berikutnya ya. Nah, kita kan tadi sudah menentukan kapan fungsi fx ini dengan mengetahui grafiknya nih. Jika diketahui grafiknya. Lalu bagaimana jika tidak diketahui grafiknya? Kita bisa menentukannya dengan mengikuti keempat langkah berikut ini. Nah, yang pertama kita disuruh menentukan f aksen X. Nah, kita buat nih f aksen X-nya adalah kita turunkan dari fungsi fx. Berarti turunannya ini adalah 2x dikurang 2. Nah, kemudian kita menentukan, yang pertama ini ya, kemudian kita menentukan pembuat nolnya. Nah, supaya pembuat nolnya ini kakak buat, berarti ini menjadi seperti ini. 2 dikali x kurang 1. Maka supaya ini menjadi nilai 0, maka x itu harus 1. Nah, kita paham ya? Karena 1 dikurang 1 itu 0. 0 kali 2 itu 0. Maka pembuat nolnya adalah x sama dengan 1. Kemudian kita ikuti langkah yang ketiga, yaitu menentukan nilai fx tadi. Kakak buat ya, nilai fx-nya atau nilai f aksen x ya pada garis bilangan nih. Kakak buat nih garis bilangannya seperti ini.
Kakak buat seperti ini ya. Kakak buat garis bilangannya seperti ini. Nah, di sini X-nya tadi 1 nih. Maka kakak buat X-nya nilainya 1. Kakak misalkan di sini 1. Nah, dengan uji titik nih, yaitu apakah bernilai positif atau negatif nih. Nah, kalau di sini kan X-nya berarti lebih besar nih. Berarti kita ambil 2. 2 kita substitusi ke sini. 2 dikali 2. Berarti itu 4. Kita substitusi ke F aksen X-nya ya. 2 dikali 2 itu 4. Nah, kakak misalkan di sini 2. Ini 2. 4 dikurang 2 itu 2. Berarti positif dong. Berarti ini positif. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Nah, kita ambil aja sembarang nilai X yang berada di bawah 1 atau lebih kecil dari 1. Kakak misalkan di sini 0 nih. Nah, misalkan 0. Nah, kita substitusi untuk mengetahui daerahnya positif atau negatif. Nah, 2 dikali 0 itu kan 0. 0 dikurang 2 itu min 2. Berarti di sini daerahnya adalah negatif. Nah, kira-kira paham ya? Oke, kakak buat seperti ini, kakak. Kemudian setelah selesai, kita bisa hapus ini. Nah, yang keempat kita ingin terapkan nilainya ke sini, kepada kurva atau grafik fx. Nah, kalau dia seperti ini, Kak buat, kalau dia negatif, berarti ini akan turun dong. Nah, kalau turun negatif, dia akan turun seperti ini. Kemudian kalau dia positif, berarti dia akan naik. Nah, seperti ini. Maka, kalau pada grafiknya, kakak akan buat seperti ini. Dia akan turun, kemudian naik. Nah, di sini adalah X-nya sama dengan 1. Kita buat ya, X-nya 1. Kira-kira paham ya? Nah, kapan dia nanti menilai turun? Nah, di sini turun ketika X-nya lebih kecil dari 1. Dari sini nampak ya, X-nya lebih kecil dari 1. Dan dia akan naik ketika X-nya lebih besar dari 1. Maka kita bisa menyimpulkan fx-nya naik ketika x-nya lebih besar dari 1. Yang ini. Nah, ketika turun berarti x-nya lebih kecil dari 1 dong. Maka fx-nya turun ketika dia lebih kecil dari 1. Nah, kira-kira paham ya? Diketahui fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 9x kurang 2. Nah, ini merupakan contoh pada soal jika diketahui grafiknya, yaitu fx sama dengan min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 9x dikurang 2. Nah, anggap kita tidak tahu nih grafiknya. Nah, kalau kita tahu grafiknya berarti kita dapat nih. Nah, seandainya kita tidak mengetahui grafiknya, kita disuruh menentukan fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, titik maksimum, nilai minimum, titik minimum, dan titik belok nih. Nah, yang pertama, langsung saja kita lihat yuk. Yang pertama, itu fungsi naik. Kakak buat F naik. Nah, kakak buat dulu nih turunannya. F aksen X di sini ya. Boleh ya. F aksen X sama dengan min 3x kuadrat. X kuadrat ya. Min 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 9. Maka syarat fungsi naik adalah f aksen X itu lebih besar dari 0. Nah, min 3x kuadrat, kakak buat min 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 9 lebih besar dari 0. Kita kali nih semua dengan min 3 nih. Maka kita peroleh x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Karena kita kali semua dengan negatif, maka tanda pertidaksamanya berubah menjadi lebih kecil dari 0. Maka kita faktorkan nih. X kurang 1, X kurang 3. Lebih kecil dari 0. Nah, kita cari nih pembuat nolnya. Berarti kita peroleh dari sini X itu sama dengan 1. Dan dari sini X itu sama dengan 3. Maka kita perhatikan. Karena di sini kita lihat yang ini. Nah,
Karena di sini merupakan pertidaksamaan kuadrat dan nilai koefisien dari X kuadrat positif dan tanda pertidaksamaannya lebih kecil, berarti di antara. Nah, kalau di antara, maka buat X-nya begini. Di sini yang paling kecil, di antara 1 dan 3 yang paling kecil pasti 1 dong. Maka ini. Maka batasan suatu fungsi fx itu naik jika x-nya terletak di antara 1 lebih kecil dari x, lebih kecil dari 3. Nah, lalu bagaimana yang kedua? Nah, kakak buat nih yang kedua. Suatu fungsi turun nih. Berarti fungsi turun. Syaratnya apa, Kak? Nah, suatu fungsi turun jika f aksen x-nya lebih besar atau lebih kecil nih. Nah, kalau fungsi naik kan lebih besar, maka fungsi turun lebih kecil dari 0. Turunannya tadi kan min 3x kuadrat ditambah 12x dikurang 9 lebih kecil dari 0. Nah, kita bagi dengan min 3. Kita bagi ya dengan min 3, berarti ini jadi x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Karena bagi min 3 berarti tandanya terbalik nih. Kita ganti. Berarti menjadi lebih besar dari 0. Sehingga kita faktorkan tadi yaitu x kurang 1. X kurang 3 lebih besar dari 0. Nah, sama. Seperti ini tadi. Berarti x-nya kita peroleh dari sini. X-nya sama dengan 1. Dan dari sini x-nya sama dengan 3. Kan ini pertidaksamaan kuadrat. Karena koefisiennya bernilai positif dan tanda pertidaksamaannya lebih besar, berarti sifatnya memilih. Artinya memilih di sini x lebih kecil dari paling kecil antara 1 dan 3, berarti 1 memilih atau x lebih besar 3. Nah, maka ini fungsi turunnya. Untuk menentukan nilai maksimum minimumnya, kita cari stasionernya nih. Maka kakak buat di sini stasioner. Yang sebelum C ya, F stasioner. Nah, kalau stasioner itu berarti F aksen X-nya sama dengan 0. Maka turunannya tadi adalah, buat di sini turunannya adalah min 3 X kuadrat ditambah 12X dikurang 9 sama dengan 0. Mau bagi min 3 ya. Bagi min 3. Berarti X kuadrat dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0. Maka kakak buat di sini X kurang 1 dan X kurang 3. Sehingga kita peroleh X-nya di sini kakak buat. Berarti kita peroleh X-nya di sini adalah 1 dan X di sini adalah 3. Nah, sekarang kita mau cari nih nilai itu maksimum atau minimum. Nah, ingat syarat untuk mencari nilai maksimum tadi, kakak buat. Syarat untuk mencari nilai maksimum. Nah, kakak buat ini yang penting nih. Nilai maksimum jika turunan keduanya itu lebih kecil dari 0. Nah, ini kan turunan pertamanya. Maka kita turunkan lagi nih. Maka min 6x kakak buat min 6x ditambah 12 lebih kecil 0. Berarti min 6x lebih kecil min 12. Sama-sama dibagi dengan min nih. Berarti x sama-sama dibagi min 6. Karena dibagi min berarti tanda pertidaksamaan berubah. Berarti lebih besar dari 2. Maka karena ini menilainya maksimum, maka nilai X-nya yang diminta adalah lebih besar dari 2. Berarti X itu 3. Maka nilai maksimumnya di sini adalah X untuk X sama dengan 3. Nah, di mana nilai maksimumnya kita peroleh yaitu nilai Y. Nah, kita substitusi ke kurvanya tadi. Nah, kurvanya tadi adalah ini ya. Nah, kakak tulis di sini. Berarti kurvanya adalah buat, nah supaya ingat ya, kakak buat di sini fx-nya tadi adalah min x pangkat 3 min x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 6x kuadrat
dikurang 9x kurang 2. Sudah benar ya? Fx-nya ini ya. Oke. Nah, kita tinggal substitusi nih ke sini. Berarti y-nya kita peroleh y-nya min buka kurung 3 pangkat 3 ditambah 6 kali 3 pangkat 2 dikurang 9 kali 3 dikurang 2. Maka Y atau nilai maksimum kita peroleh min 27 ditambah 54 dikurang 18 dikurang 2. Nah, Y kita peroleh sama dengan 7. Maka titik maksimumnya atau kakak buat titik maksimum adalah 3,7. Ini nilai maksimum. Nilai maksimum. Titik maksimumnya 3,7. Nah, kalau nilai minimumnya, untuk menilai minimumnya, kita tentukan dengan F double aksennya atau turunan keduanya lebih besar dari 0. Nah, turunan keduanya ini tadi kan min 6x ditambah 12 lebih besar dari 0. Maka min 6x lebih besar dari min 12. Sama seperti ini tadi. Kita bagi dengan min 6, maka x karena dibagi dengan min 6 menjadi lebih kecil dari 2. Nah, tadi kan 1 dan 3, berarti dia minta x-nya lebih kecil dari 2, berarti x-nya ini 1. Maka x-nya minimum di x sama dengan 1. Sehingga nilai y-nya kita substitusi aja. Min 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 kuadrat dikurang 9 dikali 1 dikurang 2. Maka y sama dengan min 1 ditambah 6 dikurang 9 dikurang 2. Maka y sama dengan min 6. Maka inilah nilai minimumnya. Nah, nilai minimum atau min kakak buat ya. Nah, titik minimumnya mana kak? Titik minimumnya adalah titik minimum berarti 1, min 6. Nah, sekarang terjawab nih titik minimumnya nih. Nilai minimum, titik minimum, nilai maksimum. Sekarang titik belok nih. Nah, untuk mencari titik belok, cari titik beloknya ya. Oke, kakak buat di sini. Untuk mencari titik belok, gampang sekali ya. Titik belok. Kita buat. Maka F double aksen X-nya sama dengan 0. Ini syarat titik belok. Nah, kita tadi cari min 6X. Turunan keduanya ya. Ditambah 12. Itu sama dengan 0. Maka tadi X kita peroleh sama dengan 2. Nah, inilah titik beloknya. Nah, titik belok itu kan X, Y. Maka kita substitusi X-nya ini ke fungsinya tadi. Yaitu yang ke sini. Nah, ke sini tadi ya. Berarti Y sama dengan min 2 dipangkat 3 ditambah 6 kali 2 kuadrat dikurang 9 dikali 2 dikurang 2. Maka Y kita peroleh min 8 ditambah 24 dikurang 18 dikurang 2. Maka Y kita peroleh, buat ya. Maka Y sama dengan min 4. Maka titik beloknya adalah di 2, min 4. Nah, kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih.